break down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, ini kan udah biasa banget nih kita nanyain selamat paginya. Ibu buat jadi lagu aja nih biar semangat gitu. Dengerin ya. Iya, Ibu. Kalau nanti Ibu praktekin, terus diikutin ya. Iya. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tegar, ceria, luar biasa gitu. Bisa nggak? Bisa. Oke, berdiri dulu. Oke, udah ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi. Anak-anak yang bagian paginya aja ya. Oke. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi, guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, segar, ceria, luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh untuk memimpin dalam berdoa. Baik teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang absennya pakai lagu lagi. Nah, nanti jawabnya ini ya. Siswa kelas 4 mana suaranya? Jawabnya iya, yo gitu ya. Lihat kanan dan kirinya. Iya, yo. Adakah kursi tak berpunya? Kalau ada yang enggak hadir, bilangnya ada gitu ya. Kalau ada yang enggak, kalau enggak ada yang maksudnya kalau hadir semua, bilangnya tidak. Oke? Oke, kita mulai ya. Siswa kelas 4 mana suaranya? Iya, yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya, yo. Adakah kursi tak berpunya? Oke, siapa nih yang gak hadir? Sembus kenapa? Akannya nikahan. Oke, terus siapa lagi? Malia kenapa? Oke. Ya baik. Semoga buat teman kita yang lagi sakit segera diberi kesembuhan, yang bisa melanjutkan pelajaran seperti biasanya. Oke, tadi kita udah belajar tentang aturan di rumah dan di sekolah. Nah, sekarang kita belajar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, kalau kita rajin membantu orang tua, belajar dengan baik, kita pasti akan disayangi dan dipercaya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari, untuk mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari hak? Sesuatu yang harus Kita dapatkan. Oke, benar, tapi kurang tepat ya.
dapatkan benar, yang kita nikmati, yang kita terima. Nah, kalau pengertian dari kewajiban apa? Oke, benar, kurang tepat ya. Sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, apa saja contoh hak di rumah? Ada yang tahu? Mendapat kasih sayang. Oh iya, benar. Terus apa lagi? Ya, benar. Apa lagi tuh? Makan dan minum. Apa lagi? Main. Apa lagi? Oh, ada permainan baru. Oke. Terus kalau kewajiban di rumah apa aja? Bantu Oke, bantu orang tua. Terus orang tua. apa lagi? Merapikan tempat tidur. Berolahraga, maaf, beribadah, ya kan, itu kewajiban. Nah, kalau hak di rumah, hak di sekolah apa? Mendapatkan ilmu. Ya, mendapatkan ilmu, benar. Apa lagi? Menggunakan fasilitas di sekolah. Apa lagi? Hak untuk berpendapat. Oke, kalau kewajiban di sekolah apa aja? Belajar, terus piket, memakai seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, itu merupakan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Oke, di sini Ibu punya gambar. Silakan dilihat. Dilihat dulu ya. Ada 3 gambar, lihat ya. Udah ya. Boleh dilihat gambarnya. Udah? Oke. Nah, di gambar pertama itu gambarnya lagi apa? Lagi belajar. Nah, itu termasuk ke dalam hak atau kewajiban? Oke, bisa juga termasuk ke dalam hak ya, karena hak kita untuk belajar ya. Terus gambar kedua, ada gambar apa? Membantu ibu sedang masak, itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Oke, gambar ketiga ada apa? Membersihkan kelas. Nah, itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Oke, baik. Itu semua benar. Jadi di sini pentingnya menjalankan hak dan kewajiban. Kenapa penting? Karena yang pertama, agar hidup menjadi tertib dan rukun. Kalau kita menjalankan hak dan kewajiban kita dengan baik, maka hidup kita akan menjadi tertib dan rukun. Yang kedua, ada semuanya menjadi nyaman dan senang. Terus yang ketiga ada membuat kita jadi anak yang baik dan disiplin serta bertanggung jawab. Oke. Baik, di sini Ibu akan membuat 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, masing-masing dari kelompok memilih 1 orang untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Sertakan alasannya. Oke? Bisa? Siapa? Udah dipilih belum? Dipilih. Udah dipilih belum? Udah ya? Nah, kalau udah, pertanyaan yang pertama. Memakai seragam ke sekolah itu merupakan hak atau kewajiban? Katakan dulu. Oke, kita ulang ya. Kita ganti. Mematuhi aturan dan tata tertib di sekolah merupakan hak atau kewajiban? Yaudah, silakan Bu Maya. Merupakan kewajiban. Oke, kewajiban, benar. Nah, soal yang kedua, kita mendapatkan makan dan minum itu merupakan hak atau kewajiban? Oke, Siva boleh? Hak, ya benar. Itu merupakan hak ya, hak kita di rumah ya. Nah, terus apa lagi ya? Mendapat uang jajan. Itu merupakan hak atau kewajiban? Oke, boleh ada? Hak. Oke.
karena kalian udah mengikuti pelajaran ibu dengan sangat baik. Ibu bangga karena kalian juga udah bisa menjawab. Nah, coba kita kelas balik lagi nih. Apa tadi pengertian dari hak? Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Maka kita nikmati. Oke. Kalau kewajiban? Ya, yang dilakukan dengan tanggung jawab. Apa saja contoh hak di rumah? Tadi apa? Makan dan minum, mendapat kasih sayang dari orang tua. Kalau kewajiban di sekolah tadi apa? Oke, datang tepat waktu. Memakai seragam. Memakai seragam. Oke. Nah, terus sekarang ibu mau minta sama kalian buat PR di rumah. Tuliskan 3 contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Selain dari yang kita pelajari pada hari ini ya. Oke, Bu. Nah, jadi teman-teman, anak-anak sekalian, kalau kita menjalani kewajiban kita dengan baik, maka hak kita pun akan terpenuhi ya. Oke, sekian itu saja dari Ibu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk menutup pelajaran pada hari ini untuk berdoa. Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri mata pelajaran ini, yang pertama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi